Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Menerima surat SKP 2, Muhyani langsung sujud syukur. Dua pelaku curanmor babak belur dihakimi massa. Hindari motor truk bermuatan sembako terguling. Jaksa menyerahkan langsung surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 terhadap Muhyani. SKP 2 diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Didik Farhan. Selain dari Kejaksaan, penyerahan SKP 2 juga dilakukan di depan tokoh masyarakat dan lurah Teritih. SKP 2 sudah dikeluarkan Kejari sejak Jumat malam. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah jaksa menggelar perkara dan menyimpulkan adanya unsur pembelaan terpaksa, sehingga Muhyani melakukan penyerangan. Muhyani langsung sujud syukur dan mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah membantu dirinya selama terjerat hukum. Terima kasih kepada kawan-kawan wartawan, institusi semua Polsek, Polres, Kejaksaan Tinggi. Saya bersyukur. Setelah adanya SKP 2, Kejati Banten memastikan kasus yang menjerat Muhyani sudah ditutup dan tidak bisa dibuka kembali. Tapi yang jelas itu kita melaksanakan kewenangan kita. Kalau tidak puas, ya monggo ada saluran hukumnya. Monggo nanti kita sampaikan, kita ada dasar hukumnya itu. Sebelumnya, Muhyani ditetapkan tersangka sejak bulan September lalu dan dijerat dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Muhyani sempat mendekam dalam rutan Serang selama 1 minggu saat kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dampak kasus ini, media sosial Polresta Serang Kota diserbu netizen. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Geram dengan pelaku pencurian motor yang semakin marak, sejumlah warga di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, menghakimi 2 pencuri motor yang ditangkap warga hingga babak belur. Kejadian bermula saat 2 pencuri berupaya mengambil motor terparkir di depan warung. Meski berhasil merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T, namun pelaku gagal karena kepergok warga. Kedua pelaku pun berusaha kabur menggunakan sepeda motor dan langsung dikejar sejumlah warga. Kedua pelaku terjatuh saat motor yang dikendarai pelaku ditendang warga. Keduanya pun jatuh dan dihakimi warga. Beruntung polisi tiba di lokasi dengan cepat sehingga main hakim sendiri dihentikan aparat. Motornya Beat yang mau dipaling tuh Pak, terus teriakin dikejar banyak orang. Terus yang ngejar ini disiram sama air apalah nggak tahu Pak, ada pedes katanya. Terus airnya habis nih, salah satu tuh masih ada yang ngejar. Nyampe depan Visita baru tuh dijejek si motor yang maling itu Pak jatuh. Ya dari situ baru teriakin maling tuh, masa kemana-mana datang baru. Kedua pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Anyer. Kebetulan ditangkap masyarakat dan sekarang ditangani di Polsek Anyer, Polres Cilegon, Polda Banten. 2 orang dan diamankan di Polsek Anyer, Polres Cilegon, Polda Banten. 1 buah sepeda motor sudah diamankan. Selain dihakimi massa, kedua pelaku juga akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Mengantisipasi penyelundupan benih lobster, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan razia di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Dalam operasi bersama ini, petugas memberhentikan satu persatu kendaraan angkutan barang maupun kendaraan pribadi saat hendak masuk ke dalam kapal. Petugas juga memeriksa dan penggeledahan seluruh isi muatan yang diangkut kendaraan.
Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada KKPRI, operasi bersama ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyeludupan benih-benih lobster dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera yang selanjutnya dijual ke negara Vietnam. Operasi bersama ini sudah dimulai pada tanggal 1 Desember lalu yang dimulai di Batam, Kepulauan Riau, dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan dan juga penindakan terhadap distribusi BBL yang dimungkinkan terjadi upaya penyelundupan BBL dari Indonesia menuju ke Vietnam melalui beberapa sektor, yaitu sektor udara dan juga sektor laut. Sementara itu, selama proses operasi, petugas sudah menggagalkan upaya penyelundupan dan penindakan sebanyak 1.347.986 benih lobster dengan total kerugian negara ditaksir mencapai 183 miliar rupiah. Ariel Maranus dari Kolfredo melaporkan dari kota Cilegon. Truk box bernomor polisi B9397 URU yang membawa muatan sembako terguling di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Akibat mengalami kebocoran, bensin dan oli truk terus keluar dan sempat membuat khawatir warga dan pengguna jalan. Kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan oleh Jasman melaju dari arah Ciledug, Kota Tangerang hendak mengantarkan sembako ke arah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi, sopir banting setir ke kiri karena berusaha menghindari batu besar yang berada di tengah jalan yang ditaruh oleh pekerja sebagai tanda sedang ada proyek perbaikan jalan. Namun di saat yang bersamaan, sejumlah pemotor muncul dari arah kiri truk yang membuat sopir kembali berusaha menghindar hingga menyebabkan hilang kendali dan akhirnya terguling. Warga sekitar yang melihat kejadian itu pun bergegas mengeluarkan sopir dan kernet dari dalam truk. Sopir truk mengaku tidak mengetahui adanya proyek perbaikan jalan karena tidak ada rambu peringatan. Pertama-tama kan itu nggak ada plang hati-hatinya lah Pak. Jadi saya kan dari sana nggak tahu. Ya, jadi kan terus saya ya jalan sih kenceng sih enggak. Cuman kan ada itu kan batunya ada di tengah-tengah kayak gitu. Jadi kan itu ada perbaikan jalan. Jadi kan nggak ada tandanya itu kan. Saya kan nggak tahu. Begitu itu kan mobil naik itu ke batu yang di tengah itu kan mau banting kiri, ternyata banyak motor, daripada saya kena motor nggak bisa ngindarin motor itu kan ya, keduanya mobil udah nggak bisa dikendaliin, udah naik jadi otomatis kan roboh. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas yang menuju Jakarta Selatan mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan tunggal ini sudah ditangani unit Lantas Polsek Ciledug, Polres Metro Tangerang. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari kota Tangerang.